Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu bab tahjizul mayit, yaitu mengurusi mayit. Kewajiban seseorang yang masih hidup terhadap muslim yang sudah meninggal, salah satunya yaitu mengurusi mayit. Yang pertama itu memandikan, kedua mengkafani, ketiga menyolati, dan yang terakhir menguburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu memandikan. Nah, sebelum memandikan, alangkah baiknya menyiapkan sesuatu yang harus disiapkan sebelum memandikan. Yang pertama, air yang mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Kemudian kain atau baju gamis, tujuannya yaitu untuk menutup aurat si mayit. Kemudian ada bangku atau lencak untuk tempat memandikan mayit, dan di sekelilingnya diberi hijab atau gombong. Kemudian ada pohon pisang atau lainnya sebagai alas tubuh pada waktu dimandikan. Bisa alas kaki orang-orang yang memandikan jika yang memandikan itu berkelompok. Kemudian harum-haruman atau kemenyan. Dan yang terakhir yaitu kapur atau sabun. Selanjutnya yaitu mayit yang harus dimandikan. Yang pertama yaitu orang muslim, walaupun dia masih bayi, yang penting ada jasadnya. Kemudian yang selanjutnya mayit yang tidak boleh dimandikan. Yang pertama ada orang yang mati syahid. Kemudian kafir harbi, yaitu kafir yang memusuhi Islam dan muslimin. Selanjutnya itu bayi yang keguguran. Dan selanjutnya itu orang yang uzur, mayit yang uzur untuk memakai air. Misalkan mayit yang meninggal karena terbakar. Nah, selanjutnya itu orang yang harus memandikan. Orang yang harus memandikan itu orang yang sejenis kelamin dengan si mayit. Misalkan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau bisa juga istri dan muhrim si mayit. Kemudian orang yang tidak boleh memandikan yaitu orang yang tidak sejenis dengan si mayit, bukan istri atau mahram si mayit. Dan selanjutnya itu orang yang terkenal membeberkan kejelekan-kejelekan si mayit jika dia memandikan jenazah tersebut. Selanjutnya itu cara memandikan dan hal yang dianjurkan dalam memandikan si mayit. Yang pertama, harus dimandikan di tempat yang sepi. Tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang memandikan dan wali si mayit atau keluarga si mayit. 2. Semua badan mayit harus tertutupi. 3. Gelung atau kepang rambut si mayit menjadi 3 agar tidak ada rambut yang jatuh sebelum dimandikan. 4. Letakkan mayit di bangku atau lencak tadi yang dikelilingi dengan hijab atau gombong. Kemudian 5. Mayit diletakkan di atas alas seperti pohon pisang atau kaki orang yang memandikan. Tujuannya agar mudah untuk menjangkau anggota badan yang sulit dijangkau oleh orang yang memandikan. 6. Air yang ingin dipakai untuk memandikan agar dijauhkan dari lokasi untuk memandikan ke tempat yang tidak jauh. Tujuannya agar air tersebut tidak terkena cipratan air yang bekas memandikan si mayit. 7. Angkatlah kepalanya dengan memberikan alas jika berkelompok, atau sandarkan ke lutut kanan orang yang memandikan agar air tidak masuk ke dalam tubuh si mayit. Ke-8, lakukan tekanan atau urutan pada perut si mayit dengan tangan kiri. Lakukan dengan hati-hati dan berulang. Pastikan semua kotoran yang ada di perut si mayit itu keluar, tapi jangan sampai menyakiti si mayit. 9. Bersihkanlah dubur dan kemaluan si mayit dengan tangan kiri yang berbalut kain, dan jika gantilah kain tersebut dengan kain yang baru jika sudah dipakai, dan lakukanlah sampai 3 kali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. 10. Yaitu bersihkanlah mulut, lubang hidung, kuping, mata, kuku, kemudian tangan dan kaki dan anggota yang biasa terkena najis dan kotoran. Bersihkanlah sampai tidak ada najis yang tersisa, namun jangan sampai menyakiti si mayit. 11. Yaitu niatlah untuk memandikan si mayit. Jika mayit itu laki-laki, maka niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla lihadzal mayyiti fardalillahi ta'ala. Jika mayitnya perempuan, maka niatnya Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitul ghusla lihadhil mayyitati fardalillahi ta'ala. Nah, yang selanjutnya yaitu kemudian siramlah mayit mulai dari kepalanya, kemudian dagunya, jenggotnya jika ada. Sisirlah keduanya dengan sisir yang besar giginya. Lakukan dengan lembut dan hati-hati. Dan kembalikan lagi rambut yang jatuh saat disisir tersebut, jangan dibuang. Kemudian mulailah menyiram dari anggota mayit yang kanan. Kemudian siramlah bagian sebelah kiri mayit. Nah, yang 14, usahakan airnya menyentuh seluruh badan si mayit sampai bagian-bagian tertentu. Nah, ke 15, setiap memandikan itu sunnah disertai dengan sabun atau harum-haruman lainnya. Kemudian 16, siramlah dengan air yang sedikit dicampur dengan kapur atau sabun. Nah, yang 17, wudukanlah si mayit. Nah, jika mayitnya laki-laki maka niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lihazal mayyiti fardalillahi ta'ala. Jika mayitnya perempuan maka niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lihadhil mayyitati fardalillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu siramlah lagi dengan air yang murni dan bersih pada seluruh badan si mayit, baik luar ataupun bagian dalam. Pastikan saat memandikan itu harus semuanya terbasuh oleh air dan dibersihkan, dan jangan sampai menyakiti si mayit, yaitu memandikan si mayit itu harus dengan sangat hati-hati. Yaitu mengkafani si mayit. Biaya pengkafani itu ditanggung dari harta peninggalan si mayit. Jika kalau misalkan harta itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan hutang ataupun gadai. Bisa juga kalau misalkan tidak ada, yaitu ahli waris yang menafkahi si mayit tersebut. Kalau misalkan tidak ada juga bisa diambil dari baitul mal. Nah, kalau misalkan tidak ada juga bisa dari orang muslim yang kaya yang memberikan biaya mengkafani tersebut. Yang selanjutnya yaitu kadar mengkafani. Nah, mayit itu boleh dikafani dengan kain yang halal suatu yang pernah ia pakai sewaktu hidup. Mayit perempuan boleh dikafani dengan sutra, sedangkan mayit laki-laki tidak boleh, karena laki-laki tidak boleh memakai sutra. Tapi yang paling afdol itu mengkafani mayit itu harus dengan kain katun yang berwarna putih yang sudah pernah dicuci, bukan kain yang masih baru. Kain kafan yang digunakan untuk mengkafani si mayit yaitu jika mayitnya laki-laki, kain kafannya itu 3 lembar. Yang kain yang sama panjang untuk menutup tubuh si mayit. Kemudian jika mayitnya perempuan ataupun waria, maka kain kafannya itu 5 lembar, terdiri dari 2 lembar kain kafan yang sama panjang untuk menutup seluruh tubuh si mayit. Kemudian kain sarung, yaitu kain yang menutupi dari bagian pusar sampai lutut si mayit. Kemudian baju kurung. Nah, selanjutnya yaitu kerudung, yaitu untuk menutup kepala si mayit dengan bentuk tertentu. Adapun kain kafan untuk anak-anak yaitu 1 lembar kain kafan cukup untuk menutupi tubuhnya, tapi lebih afdolnya yaitu menggunakan 3 lembar kain kafan. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Nah, yang pertama yaitu letakkan 3 lembar kain tersebut, dan yang paling lebar itu diletakkan di yang paling bawah. Kemudian jika lebarnya sama, maka tariklah kain yang ada di tengah ke kanan dan kain yang paling atas itu ke kiri. Atau bisa juga sebaliknya. Untuk pokoknya sampai kira-kira bisa menutup seluruh tubuh si mayit. Kemudian berikanlah wewangian pada kain kafan tersebut sebanyak 2-3 wewangian. Selanjutnya yaitu siapkan 3-5 utas tali dan diletakkan di tepat yang paling bawah dari kain tersebut. Siapkan kain kafan yang sudah diberi wangian tadi untuk ditempatkan di bagian anggota tertentu. Yang pertama di bagian manfadi atau lubang terus, yaitu kedua mata, kedua telinga, hidung, mulut, dan kemaluan. Selanjutnya yaitu pada bagian sujud,
yaitu dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan juga kaki, telapak kaki. Anggota yang tersembunyi dan persendian seperti ketiak, bagian belakang kedua lutut, dan bagian kedua telinga. Dan setelah kain kafan tersebut sudah seperti yang dianjurkan tadi, maka angkatlah jenazah dan letakkan di atasnya. Kemudian tutuplah bagian-bagian tertentu dan selimuti dengan selembar demi selembar kain kafan tersebut, dimulai dari lembar yang paling atas sampai di lembar paling bawah, kemudian diikat menggunakan tali yang ada di paling bawah tersebut. Selanjutnya persiapkan baju kurung dan kerudung. Kemudian persiapkan juga 3-5 utas tali dan letakkan di bagian paling bawah kain kafan. Kemudian sediakan kapas yang diberi wewangian untuk ditempatkan di bagian anggota badan tertentu. Lalu angkatlah jenazah dan baringkan di atas kain kafan secara hati-hati. Selanjutnya berikan kain kapas yang sudah diberi wewangian tadi ke bagian anggota tertentu, yaitu bagian manfaat atau lubang terus seperti pada jenazah laki-laki. Selanjutnya yaitu letakkan baju kurung tepat di pusar dan lutut si mayit. Pasangkan baju kurung dan kerudung sekaligus penutup kepala. Kemudian jika mayitnya berambut panjang, bisa dikepang menjadi 2 atau 3 bagian dan letakkan di atas baju kurung tersebut, tepatnya di atas dada. Kemudian tutuplah dengan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kemudian ikatlah dengan tali yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu menyolati jenazah. Rukun sholat jenazah itu ada pertama niat, 2 berdiri bagi yang mampu, 3-4 kali takbir, mengangkat tangan saat takbir pertama, membaca Fatihah, membaca sholawat Nabi, berdoa untuk jenazah, dan yang terakhir yaitu salam. Ini yaitu tata cara menyolati jenazah. Yang pertama, takbir pertama, melakukan takbiratul ihram sambil berniat lalu membaca Al-Fatihah. Niat untuk sholat jenazah jika jenazahnya laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya perempuan, niatnya usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbir kedua lalu membaca sholawat Ibrahim. Kemudian yang ketiga, berdoa untuk jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan, doanya Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang keempat yaitu takbir keempat dan kemudian berdoa lagi. Jika mayitnya laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firlana walahu. Jika mayitnya perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa firlana walaha. Ya, kemudian terakhir salam. Selanjutnya yaitu keutamaan sholat jenazah. Yang pertama bagi yang sholat yaitu 1 qirat sebesar 1 gunung Uhud. Nah, apabila ia mengiringi, kemudian menyolatkan, kemudian mengantarkan sampai pemakaman, pahalanya sebesar 2 qirat. Kemudian bagi mayit, jika disolati oleh 40 orang muslim yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, Allah akan memperkenankan syafaat atau doa mereka untuknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Nah, kewajiban dalam menguburkan jenazah itu minimal, yaitu mengubur jenazah pada 1 lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsanya binatang buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Itu menguburkan jenazah secara minimal. Kemudian tapi
Sedangkan untuk lebih sempurnanya, menguburkan jenazah itu dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar ukuran 1 ziro lebih 1 jengkal, atau biasanya kalau misalkan dalam bahasa Jawa itu sedikit lan sepengawe. Kemudian yang kedua, wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Selanjutnya yaitu bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur itu dibuat berupa liang lahat. Nah, yang dimaksud dengan liang lahat itu di sini lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Nah, jenazah itu diletakkan di lubang tersebut, kemudian ditutup menggunakan batu pipi atau papan agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Tapi kalau misalkan tanahnya gembur, disunahkan dibuat semacam belahan di bagian paling bawah, liang kubur seukuran yang dapat menampung jenazah. Kedua tepinya itu dibuat seperti struktur batu bata atau semisalnya. Jenazah diletakkan di belahan liang kubur tersebut, kemudian di bagian atasnya itu ditutup dengan batu pipi atau papan, lalu diuruk dengan tanah. Yang selanjutnya yaitu setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya, dimulai dari kepala. Pada saat meletakkan jenazah di liang lahat itu disunahkan membaca doa yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Hukum dari mulai memandikan mayit, kemudian mengkafani, menyolati, dan juga menguburkan itu fardu kifayah, yaitu apabila ada sebagian orang yang telah mengerjakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi jika misalkan tidak ada sama sekali orang yang mengerjakannya, maka berdosa orang satu kampung itu.